Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang Sembuh dan Seti pada hari ini? Sudah sehat semua ya? Sudah baik semua? Sudah ada perubahan yang signifikan yang dirasakan oleh teman-teman? Ya. Ya, hari ini saya mencoba buat video setelah beberapa lama saya tidak bikin video karena ya teman-teman, yang namanya kita hidup di dunia butuh makan dan minum, ya bekerja mungkin ya. Jadi bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak ya. Karena yang namanya sudah punya anak dan istri ya, kita kebutuhannya pun agak berbeda gitu ya. Nah, teman-teman ya, saya yakin teman-teman hari ini kabarnya sangat berharap itu yang baik gitu kan, terbaik, baik, dan tidak ada lagi yang dirasa gitu kan, tidak ada sensasi ataupun tidak ada ya istilahnya rasa-rasa yang ada di dalam tubuh teman-teman ya, semuanya sudah normal lagi gitu kan. Itu yang saya harapkan ya, karena kita harus berubah, tidak harus seperti ini terus ya, harus ada perubahan, naik menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi gitu kan ya. Itu harapan saya gitu kan. Nah teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa tips aja buat teman-teman yang masih mengalami sensasi asam lambung, GERD dan anxiety ya, karena sensasinya itu kan banyak banget yang dirasakan oleh kita ya. Nah, kita akan berbicara tentang ngomongin bagaimana sih kita gitu kan mengendalikan sensasi yang dirasakan oleh tubuh kita. Karena teman-teman gini ya, semua penderita anxiety, GERD itu rata-rata memiliki sensasi yang berbeda-beda, mirip-mirip gitu kan. Kemiripannya ada, berbeda juga ada. Nah, sebetulnya teman-teman gini ya, teman-teman sebetulnya sudah bisa untuk menghindari sensasi itu gitu kan, sudah bisa menghindari anxiety. Cuma kadang ketika dia balik lagi ke kita, itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang membuat kita ribet gitu kan, membuat kita pusing lagi gitu. Itu ya. Nah, apa saja sih yang perlu dilakukan oleh teman-teman ya ketika memang mengalami sensasi itu? Nah, yang pertama teman-teman ya, coba teman-teman mencatat semua sensasi yang teman rasakan. Kayak saya itu di catatan HP banyak banget dari tahun 2019 sampai 2024 sampai 2025. Jika memang saya ngerasa sakit gitu, selalu saya catat gitu kan. Kenapa? Ya fungsinya ketika memang nanti ada yang dirasa, tinggal kita lihat aja nih, kita pernah ngerasain nggak gitu kan sakit ini gitu kan. Nah, jadi setiap sensasi itu kita catat gitu kan. Kemudian seenggaknya kalau misalkan sensasi itu muncul, kita nggak usah panik lagi. Jadi nggak usah takut lagi. Oh iya, dulu kan saya pernah ngalami sensasi seperti ini gitu kan ya. Nah, selanjutnya teman-teman, jika memang teman-teman sudah berobat ke sana ke sini nggak ada perubahan ya coba teman-teman terapinya terapi biasa aja gitu kan. Nggak usah istilahnya mikir kita ingin sembuh, memikirkan ini, memikirkan itu. Akhirnya yang menjadi problem kan ke diri kita sendiri. Kita ngerasain tekanan ini pengen sembuh, ngerasain tekanan ini pengen cepet bangkit dari ini gitu kan. Rasa buru-buru itu sebetulnya akan menjadi beban buat kita. Nah, rasa beban itu juga akan menjadi pemicu kita stres gitu kan, kepikiran terus, yang menyebabkan ya asam lambung naik lagi gitu kan. Jadi yang keduanya itu teman-teman ya jalani sederhana aja, berobat sederhana, tetapi anggap aja kita itu lagi terapi yang memang istilahnya menjaga kesehatan kita itu memang yang nggak sakit gitu kan. Nanti kalau misalkan banyak kepikiran, banyak dipikirkan, kita ingin sembuh, target kita ingin sembuh, lama-lama gitu kan jadi beban buat kita, pemicunya menjadi lagi gitu kan. Nah itu. Kemudian yang ketiganya teman-teman, coba terapi si air hangat, mandi gitu, mandi air hangat pakai garam, minum air hangat gitu kan. Tolonglah ini rutinkan gitu kan, minum air hangat ini rutinkan, mandi air garam, mandi pakai air garam hangat itu rutinkan.
Nanti teman-teman yang ngerasain sendiri perubahannya gitu kan. Kalau sudah kita berubah itu enak gitu kan. Nanti ada rasa enak lagi. Cuma ketika sensasi itu muncul teman-teman, jangan dipikirkan lagi. Nggak usah, waduh ini kenapa lagi? Kok saya jadi gini lagi? Ya relax aja, biasa aja. Nanti tinggal teman-teman kembali ke nomor satu, lihat catatannya gitu kan. Oh saya pernah mengalami sensasi ini. Oh saya pernah mengalami sensasi ini gitu kan. Jadi kita tidak takut lagi ya. Mungkin itu saja teman-teman 3 tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga teman-teman semakin baik ya, semakin baik lagi gitu kan. Nggak ada sensasi nanti ke depannya. Oke, itu saja. Salam sembuh.